Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sahabat muslimah, pada kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang permasalahan haid part 2. Yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama, tentang bagaimana cara menentukan apakah darah tersebut masih keluar ataukah sudah terhenti. Ini khusus bagi wanita yang haidnya terputus-putus dan di luar kebiasaan haid. Misalnya haid yang terjadi di luar kebiasaannya tersebut karena pengaruh KB atau karena pengaruh sakit atau karena mungkin pengaruh stres. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang ibadah atau sholat kita ya jika kita mengalami haid yang terputus-putus. Kemudian yang ketiga, berapa sih batas minimal seorang perempuan atau batas minimal usia seorang wanita jika mengeluarkan darah dan darah tersebut dihukumi haid. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu bagaimana cara melihat atau memastikan bila darah tersebut itu masih keluar ataukah sudah terhenti. Nah, darah haid dikatakan masih keluar itu tidak harus banyak gitu ya, atau tidak harus terlihat di pembalut atau celana dalam. Tapi cara menentukannya adalah kita bisa mengambil kapas atau kain putih yang lembut gitu ya, kita tempelkan pada tempat keluarnya darah haid atau lubang keluarnya darah haid tersebut kita tempelkan sambil kita tekan sedikit. Apabila di kapas tersebut tidak terdapat bercak darah atau mungkin lendir coklat atau lendir keruh, maka itu dihukumi suci. Tapi apabila terdapat darah meskipun hanya sedikit atau keruh atau mungkin coklat, nah itu berarti masih dihukumi darah haid masih keluar. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu bagaimana sholat kita saat kita mengalami haid yang terputus-putus dan terjadi di luar kebiasaan tersebut. Misalnya, kita haid dari jam 12 gitu ya, waktu duhur. Kemudian jam 3 masuk waktu asar kita cek lagi. Nah, kita cek ternyata tidak ada darah yang menempel di kapas. Nah, berarti kita dihukumi suci ya. Nah, kalau suci seperti itu, bagaimana? Apakah kita harus menjalankan sholat? Ya, kita harus menjalankan sholat, yaitu dengan cara kita bersihkan dulu ya kemaluan kita, baru kemudian kita wudhu dan kita sholat tanpa perlu harus mandi. Nah, nanti apabila maghrib kok keluar lagi, berarti kita tidak usah sholat lagi. Lalu bagaimana misalnya tadi ada sholat duhur yang tertinggal, maka kita qodok di waktu sholat asar. Jadi sholat asar sambil mengqodok sholat duhur. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti sholat maghrib kalau keluar lagi, berarti kita tidak usah sholat maghrib. Kalau isya misalnya masih keluar, kita tidak usah sholat isya. Tapi kemudian kalau subuh sudah tidak keluar, maka kita sholat subuh dan mengqodok sholat isya dan maghrib. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau darah tersebut kok kita hitung sudah mencapai, keluarnya sudah mencapai 24 jam, berarti kan itu sudah mencapai batas minimal dikatakan darah haid. Berarti kita tidak usah sholat. Nah, ketika darah tersebut itu sudah mencapai 24 jam yaitu batas minimal darah haid, berarti memang saat itu kita sedang haid. Tapi kalau tidak mencapai batas minimal walaupun itu sampai 15 hari, berarti darah tersebut adalah darah istihadah. Nah, begitu teman-teman. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu berapa sih usia minimal seorang wanita ketika mengeluarkan darah dan darah tersebut disebut darah haid, yaitu ketika usianya mencapai 9 tahun, tapi hitungannya yaitu dihitung bulan komariah bukan bulan syamsiah. Nah, apakah itu harus tepat 9 tahun? Nah, boleh kurang, tapi kurangnya yaitu kurang 16 hari. Jadi, kalau ada seorang wanita mengeluarkan darah kemudian masih kurang 17 hari atau 18 hari, itu dikatakan masih disebut darah istihadah. Tapi kalau kurangnya itu kurang 16 hari, nah itu baru
dihukumi darah haid. Nah itu teman-teman pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.